Oke, shalom, shalom. Shalom. Amin, puji Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setiap kita di sini diberkati dengan shalom, diberkati dengan sukacita, diberkati dengan kasih sayang daripada Bapa di surga. Yang mau terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Oke, kita akan belajar lagi daripada firman Tuhan. Kali ini saya minta kita perhatikan baik-baik ya. Saya tahu di dalam message ini bukan yang terbaik di Nusantara, di seluruh dunia, tapi apa yang Tuhan taruh itu yang saya sampaikan. Saya cek dulu kalau berjalan. Oke, jadi saya sekali lagi minta kita bersama-sama belajar. Ya. Lalu belajar, saya juga belajar. Walaupun saya dipercayakan untuk menyediakan apa yang disediakan, tetapi ada yang Roh Kudus nanti akan tambahkan untuk supaya kita diperlengkapi semuanya. Haleluya. Tapi di dalam Amos, ya, di dalam kitab Amos mengatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Atau di dalam terjemahan yang lain ada mengatakan yang sudah setuju atau sudah berunding, ya. Boleh, maukah orang berjalan bersama-sama bergandengan tangan? Ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia berjanji. Tetapi ada terjemahan-terjemahan di dalam bahasa Indonesia yang lain juga yang katanya sudah bersetuju, yang sudah berunding, yang sudah bersepakat atau bermuafakat. Nah, saya mau membawa kita melihat di dalam ayat-ayat ini, satu ayat ini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jika mereka belum bersepakat, jika mereka belum lagi berunding. Ini sangat penting. Di dalam konteks kita sekarang ini kita boleh berjalan bersama-sama, sejauh mana perjalanan kita bersama-sama itu sangat ditentukan oleh kesepakatan kita. Amin. Ya, jangan bilang satu gereja, suami istri pun. Ya, kita paham jangan lagi. Jadi orang-orang macam ada pengalaman sudah. Ya, betul. Saya berbicara mengenai realitas hidup. Ini sangat penting karena kita memandang memandang enteng perkara ini. Tidak apalah, sudah kawin juga, sudah nikah, tidak ada yang dapat memisahkan, hanya kematian. Iya, kematian. Tapi ini sebelum mati sudah setengah mati. Ya sudah menderita, terseksa karena tidak ada perbincangan, tidak ada kesepakatan dalam perkara sekecil pun. Kalau tidak sepakat, saya berbicara dari pengalaman. Walaupun saya pastor, saya bukan malaikat. Saya dengan istri juga kadang-kadang perkara yang kecil-kecil. Pasal kasut lah, pasal sayur lah, pasal sayur saja kita. Ya, amin. Kan, betul, itu sebabnya untuk mengurangkan penderitaan yang tidak perlu, dalam bahasa Inggrisnya unnecessary suffering. Ya, Tuhan mau kita hidup itu bukan menderita, hidup bahagia, sukacita. Jadi kita mesti belajar untuk kalau tidak boleh melenyapkan penderitaan itu, tapi sekurang-kurangnya mengurangkan. Amin. Jadi bagaimana untuk kita mau mengurangkan penderitaan ini? Kita mau belajar, kita mau tahu. Ayat firman Tuhan di dalam Amos 3, ayat 3 ini sudah menjelaskan, berjalankah dua orang bersama-sama, suami istri, sahabat, satu gereja, satu bangsa, jika mereka belum berjanji, jika mereka belum membuat satu kalau ada juga istilah orang MOU, Memorandum of Understanding. Mesti ada kesepakatan antara
sekarang sudah IRKC. Sebelumnya Rumah Misi dan RKC. Bolehkah kita berjalan bersama-sama kalau tidak ada persetujuan kesepakatan? Kecil-kecil sudah. Kecil-kecil sedikit sudah. Bagaimana? Tapi saya puji Tuhan karena daripada Rumah Misi dan RKC akhirnya lahirlah IRKC. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Artinya untuk di peringkat kampung ini kita sudah pas. Tapi untuk mau pergi peringkat lepas kampung apa ya? Daerah. Daerah lepas itu negeri. Lepas negeri negara. Ini baru peringkat kampungan. Baru peringkat kampung. Wah. Dulu dua menjadi satu. Seperti rumah tangga juga. Waktu berpacaran, ya berpacaran ramai yang peminat, ya peminat siapa Aminka, yang Ibu Ros. Tapi akhirnya pemenangnya yang Elder John B. Ya kan banyak saingan. Dulu juga Pastor Joy juga banyak peminatnya malah melawan kami. Ya, aku juga tidak kurang handsome juga. Ya. Tetapi setelah membuat pertimbangan, akhirnya dalam semua itu aku pilihkan. Ya macam Pastor Enoch dan Pastor Sumena, saya dengar sedikit kesaksiannya, sebilang luar biasa. Boleh diwakil lagi. Ya, yang Medan. Iya, betul. Kan itu satu kisah. Bagaimana ada orang bilang I love you. Semua orang bilang I love you. Saya admire dengan kamu. Saya suka, saya tertarik dengan kamu. Iya, buktikan kata-katanya. Sanggup ke kamu nanti naik pesawat ke Medan. Nanti cari di mana rumahku. Tanya sana, tanya sini. Itu salah satu contoh. Ya, salah satu contoh. Jadi ada pengorbanan. Kata-kata itu semua pun boleh cakap. Orang yang jual obat di tepi jalan pun lagi hebat, dia boleh mengatakan apa saja. Tetap sekali kita mau tunjukkan pengorbanan. Kita katakan mau bersama-sama, kita katakan mau bersatu, mari kita tunjukkan. Ada harga. Apabila dua orang bersama-sama, suami istri lain kepala, di dalamnya ketika dia tinggal satu rumah, baru tahu tinggi rendah langit. Ya. Apalagi kalau budaya lain. Pendidikannya lain, latar belakangnya lain, itu sama. Minta maaf ya kalau nanti kalau ada yang satu dari gereja apa, yang satu yang bergerak dalam Roh Kudus, satu lagi yang tradisi. Itu satu hal juga. Anak yang jadi confused. Nah ini yang kita mau kasih adjust. Ini Elder John Ben ini tahu pasal-pasal apa itu alignment. 2000 per alignment atau tidak? Apa perlu? Saya pikir kata kecil. Balancing. Saya pikir kata kecil, saya mau balancing. Ya. Jangan bilang kereta kecil perlu balancing. Lori perlu balancing. Manusia pun perlu balancing otaknya. Ya, balancing. Kalau tidak, dia akan jalan dari kamu pernah nampak orang jalan itu juga. Saya pernah nampak ada kereta lori. Kenapa dia jalan? Macam dia jalan mau pergi sana. Ya. Waktu dia jalan begitu, tapi dia jalan begitu sedikit. Kenapa tuh ya? Alignment juga. Tapi ada orang juga ke jalan yang perlu. Dalamannya harus diperbetulkan. Memang dia maju ke depan, tetapi dia lebih cenderung untuk masuk baik. Nah, oke, kita teruskan ya. Saya usahakan malam ini tidak panjang. Nanti selepas ini kita ada meeting. Oke. Oke, bolehkah kita jalan bersama? Wah, satu pertanyaan. Bolehkah kalau Elder John ini selalu pasal free? Pastor Enoch pun pasal free. Susah betul jumpa kau nih pastor. Susah jumpa dari sultan. Ya. Bolehkah kita jalan bersama? Nah, saya ambil ayat ini, pinjam ya, pinjam. Ini bukan ada karena mau jek atau mau puji siapa-siapa, tapi kebetulan ayatnya ada, ya.
Ayatnya ada. Jadi siapa yang dulu ambil nama ini, siapa dulu, saya tidak tahu lah. Sama ada pas Enok dulu yang Bika atau si Enok yang Nabi Enok dulu. Nah, dikatakan di dalam Kejadian 5 ayat 23 dan 24. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Coba perhatikan di sini. Sebelum Henok, selepas Henok, umur mereka berapa? Panjang-panjang kan? Kenapa ya kesian? Kalau lagi disayang Tuhan, lagi hidup bergaul dengan Allah, lagi pendek umurnya. Kalau kita itu, kalau orang dikatakan pendek umur itu yang ya tidak guna itu. Tapi ini sedih lain, ya. Umurnya hanya berapa dikatakan sini? 365. Tapi yang sebelumnya berapa? Coba boleh enggak? Sampai berapa umur mereka? Nah, 600, 700. Nah, jadi kenapa? Kenapa Enok ini dia hanya 365? Itu sebab, itu adalah karena apa? Dia hidup bergaul dengan Allah. Karena dia hidup bergaul dengan Allah, tidak dia perlu hidup lama-lama untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi di sini bukan bermaksud suruh jangan nanti, we still need you very much. Kami perlukan, ya. Tapi artinya dia lebih buat kerjanya cepat, sukses, berhasil. Orang buat itu 10 tahun, dia buat itu dalam 3 bulan. Karena apa? Karena dia itu hidup bergaul dengan Allah, ya. Karena dia lalu dia tidak diangkat Allah. Karena dia ini hidup bergaul dengan Allah. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, kalau hidup berbahasa Indonesia bergaul, ya. Bergaul itu gimana? Bergaul yang macam begini. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya itu, ya, berapa dia? Sorry. Dalam bahasa Inggrisnya itu Enoch walk faithfully with God. Kalau terjemahan Inggrisnya itu lain lagi. Dia berjalan dengan setia. Tetapi dalam terjemahan Indonesia dan Malaysia bergaul. Kawan-kawan fellowship kopi-kopi lah. Ya. Kopi-kopi ini duduk-duduk. Mana ada orang minum kopi sambil jalan-jalan kan? Iya. Duduk dan berjalan tidak sama. Kita tidak boleh buat banyak di dalam kalau duduk saja. Boleh cerita satu round seluruh dunia. Tapi kita tidak boleh buat apa? Tidak banyak. Paling-paling kita tolong bersihkan, tolong belanja itu kedai. Nah, beli minta kopi sampai 2-3 gelas. Tolong bersihkan mejanya. Kasih panas karusinya. Itu saja kita boleh cepat. Berjam-jam. Tetapi kalau kita berjalan bersama-sama, kita mau pergi mana, apa yang kita buat? Menginjil, mencari jiwa-jiwa. Itu memang kegemaran tajuk kehidupan Elder John Brand. Ini ya, kita mesti jangan baca satu saja kitab, jangan baca terjemahan Indonesia saja. Bukan kita katakan tidak bagus, tapi karena kita mau melihat pengertiannya yang dalam, pengertian yang sebenar di dalam bahasa Borneo, BM, Indonesia. Tapi kita kenakan kita tidak tahu bahasa. Ini bahasa Yunani, bukan Hebrew, Ibrani. Ya, kita tidak tahu bahasa Ibrani-nya, kita tidak tahu bahasa Yunani-nya, tapi kita terjemahan, ada satu terjemahan Inggris yang dalam King James. Itu dekat. Nah, jadi kita kurang-kurang kita ada 2 perbandingan. Bergaul dan berjalan, kita campurkan, bayangkan itu. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, dan kita hidup berjalan dengan Tuhan, apa katanya? Tuhan mengangkat, ya. Tuhan mengangkat. Nah, ada ayat ini perjanjian lama. Tapi di dalam perjanjian baru juga ada disebut juga ayat ini. Kita lihat bersama-sama. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Enok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan
Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Mari kita lihat beberapa ayat saya perlihatkan kepada kita di sini. Satu, mengangkatnya. Tuhan mengangkat Enok. Kenapa? Tidak, artinya Tuhan tidak sembarang angkat orang ya. Bukan dia sembarang semua. Dia akan angkat, kita mau tahu. Angkat itu maksudnya apa? Itu membuat kita lebih spesial daripada orang lain. Membuat kita itu kalau yang lain semua sama rata. Katanya aku tengok Ibu Surina ini, aku mau angkat dia. Tengok saja mukanya aku tahu dia. Ada tertulis, tugasnya apa sekarang? Supervisor. Nah, tertulis sudah di sini. Tahu itu. Sebenarnya bukan majikan itu, tetapi Tuhan. Tuhan itu boleh taruh perkenanan itu karena Tuhan berkenan. Dia taruh perkenanannya itu bukan kepada orang Kristen saja, tapi kepada orang bukan Kristen juga. Dan ini terbukti ketika apa ya? Raja-raja dulu yang bukan Kristen juga dipakai oleh Tuhan untuk memberkati umatnya. Nah, dia mengangkat. Lihat, perhatikan baik-baik. Siapa yang memperhatikan, kamu akan mendapat rahasianya. Tuhan mengangkat orang yang bagaimana? Orang yang ada kesaksian. Kamu tahu apa itu kesaksian? Ya, kesaksian kehidupan. Bukan kesaksian yang maju ke depan. Hari ini aku mau bersaksi, pagi tadi, bukan itu. Ya, itu kesaksian kehidupan. Hidup yang punya kesaksian yang menjadi berkat kepada semua orang. Dan dia bukan hanya menjadi berkat kepada orang lain, tetapi dia juga berkenan di hati Tuhan. Kesaksian hidup itu satu, dia berkati jamaah hidup orang yang terdekat, dan kedua, dia memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkenan. Amin. Ada dua. Begitu berkuasanya, dahsyatnya kesaksian hidup kita itu, sehingga secara yang bersama-sama yang dekat dengan kita diberkati, mendapat inspirasi, motivasi, dan Bapa di surga juga dimuliakan dan dia berkenan. Maka lepas, ya, sudah, ini kuncinya di sini ya. Bagaimana supaya kita diangkat oleh Tuhan di dalam kehidupanmu, di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam apa saja di dalam kehidupanmu, Tuhan angkat. Kalau ada kesaksian kehidupan yang itu, kesaksian itu adalah sebagai satu korban persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah senang, kalau bosmu sudah, bukan bosku, kalau bosmu, majikanmu sudah happy, dia kata, naik gaji, kau minta apa saja, aku belanja, katanya. Dia belanja semua pekerjaannya. Kamu order apa saja, aku belanja. Karena dia senang hati. Ya, ini bos kalau senang hati, dia kan, ya dia tidak rasa rugi. Yang sebelumnya itu apa? Yang kedekut, yang loke, yang tangkai jering, katanya, bahasa yang lain. Tetapi apabila dia sudah senang, menjadi gembira, oke. Ini sekarang saya berbicara mengenai, kita ubah ke topik yang lain, yaitu Elia dan Elisa. Dan kita akan mengambil waktu yang agak lebih di topik yang ini. Perhatikan baik-baik. Tadi mengenai Enok, berjalan, bergaul dengan Tuhan, dan bagaimana dia diangkat. Ya, tapi kali ini mari kita melihat Elia dan Elisa. Mereka juga ini berjalan bersama-sama. Jadi malam ini lebih kepada berjalan bersama-sama. Haleluya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 ayat 20 dan 20. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Banyak itu. Membajak dengan 12 pasang. Pernah kamu lihat
orang lagi membacak dengan 12 pasang, yang saya tahu satu atau dua saja. Tapi ini begitu kayanya, mungkin kaya dia ini. Ya, bukan senang mau panggil orang kaya dalam pelayanan. Ya, saya pun baru tidak tetap perasaan saya ini. Ketika saya baca dia membajak dengan 12 pasang lembu. Orang kaya dia ini. Nah, tetapi apa katanya? Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Kamu paham maksudnya? Dia sendiri mengemudikan yang 12. Wah, ini baru revelation. Saya baca-baca tadi, lagi prepare, saya tidak nampak ini. Nah, oke. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia apa? Melemparkan jubahnya kepadanya. Kamu kalau ada orang lalu dekat dengan kamu, dia ambil jubahnya, dia lontar kepada Mas Eno. Kata Mas Eno bagaimana? Gembira kah? Ya, kamu tidak kenal, Elisa tidak kenal dengan Elia. Tiba-tiba orang lagi capek ini. 12 tahun, bukan 12 ekor lembu, dia sedang mengemudikannya sendiri. Dia lagi capek, lagi fokus. Lagi datang jawaban. Oh, secara manusia, coba kira-kira apa? Siapa berani jawab? Ya, beri salam lah, shalom. Wah, hebat kamu ya, puji-pujilah dia. Wah, ini cara orang buat begini, dia mengemudikan 12 ekor lembu. Boleh tahan kamu itu tidak apa ini datang-datang. Dan tiba-tiba dilempar. Cobanya itu kalau wangi tidak apa. Ya, kalau bikin ular ini semua kan, dulu itu jarang dicuci. Kan, tidak tahu apa kesannya kepada Elisa. Tetapi itu bukan jubah sembarang jubah. Ini bukan jubah macam baju orang gila. Baju orang gila dilontar kepada kita pingsan terus. Ya. Tapi ini jubahnya ada urapan. Ya, seperti jubah Yesus itu. Ada urapan ketika dia lontar kepada Elisa, dan apa yang terjadi? Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Gila dia. Begitu kuatnya urapan jubah Elia itu, ketika dilontarkan kepada dia, langsung Elisa katanya meninggalkan yang 12 lembu itu dan berlari mengikut Elia. Kalau hamba Tuhan ini punya urapan, tidak perlu sekarang tidak pakai jubah-jubah lagi lah. Ya. Bila dia datang, bila dia ngomong, ikutlah melayani. Langsung dia tinggalkan dia, iya saya mau ikut. Ini Elder John Wayne panggil, macam-macam alasan. Termasuk si pastor. Tetapi ini Elia, seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dia lontar jubahnya, langsung dia berlari. Meninggalkan lembunya dan apa katanya? Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, ini membuktikan bahwa Elisa itu bukan bukan di pukau. Ya, ketika dilontar jubahnya itu dia kena, bukan dia seperti kena pukau, kena inopsis, langsung tidak sadar diri. Ini bukan, ayat ini masih membuktikan bahwa Elisa itu masih waras. Katanya dia lari dan mau ikut, tetapi katanya izinkan aku dulu berpamitan, ya kan? Betul kan? Berpamitan dan mencium ayahku dan ibuku. Artinya dia ini belum kawin, belum nikah. Kalau izinkan aku untuk mencium istriku, ayahku dan ibuku, tapi akhirnya dia masih bujang. Lalu Elia katakan pergilah. Nah, di sini saya akan minta kita memperhatikan karena ada rahasia yang Tuhan mau nyatakan ya. Elisa mengikuti dan melayani Elia selama 6 tahun. Saya coba cari berapa lama dia melayani dan mengikuti Elisa ini. Dan dikatakan orang yang membuat kajian itu dia melayani Elisa melayani Elia itu selama 6 tahun. Ya. Kemudian menjelang kenaikan Elia ke surga. Ini masih di bawah topik
berjalan bersama. Elisa berjalan mengikuti Elia. Sekarang sudah nampak kan? Tadi dia dipanggil dan selama 6 tahun dia bukan sedang mengikuti melayani, tapi dia juga belajar. Ya, Elisa belajar daripada Elia. Dan menjelang kenaikan Elia ke surga, ini sudah sampai ke penghujungnya, yang Elia akan diangkat seperti siapa yang diangkat oleh Tuhan? Seperti ayat yang sebelumnya tadi, seperti Henokh. Ada persamaan antara Henokh dan ayat ini. Tadi Henokh bergaul, berjalan bersama dengan Allah, dan Henokh diangkat. Nah, kali ini Elisa dan Elia berjalan bersama-sama, kemudian diangkat. Yang diangkat itu bukan Elisa, tapi Elia. Nah, kita perhatikan. Kita semakin dekat dan semakin dekat ke poinnya. Nah, ini saya membawa kita, Tuhan tunjuk saya cara di dalam mempresentasikan kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya sekedar khotbah. Tapi saya ini jenis membuat kajian. Saya mau pas sampaikan, saya tahu apa yang saya sampaikan dengan seakurat mungkin. Ya, nah di sini kita dikatakan ada 4 tempat ketika mereka berjalan. Elisa mengikuti Elia di saat-saat akhir, ketika dekat-dekat hari pengangkatannya. Tempat itu ialah mulai daripada Gilgal, berjalan ke Betel, kemudian dari Betel ke Yeriko, dan ke Yeriko dari ke Yordan. Ya, saya mau kita membuat mempunyai gambaran keadaan pada waktu itu. Ya, karena kita tidak ada waktu itu, belum ada smartphone kan, mau direkam videonya semua masuk ke YouTube, belum ada Facebook. Jadi apa maklumat yang ada itu saya coba kumpulkan dan sediakan, dan ini adalah sehari perjalanan dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Yeriko, dan Yeriko ke Yordan. Itu 1 hari perjalanan. Saya coba cari jarak antara Gilgal dan Betel. Saya coba cari. Saya kata, buang masa saja ini. Tapi sekurang-kurangnya nanti kamu dapat gambaran. Ini dari Gilgal ke Betel, Betel ke Yeriko, Yeriko ke Yordan, itu sehari perjalanan. Artinya dari pagi dia jalan-jalan terus. Saya tidak tahu di jam berapa sampai ke Yordan dan jam berapa dia diangkat, tidak diberitahu. Tapi katanya sehari perjalanan. 1 hari kau jalan, bukan naik kereta ada Jombeng. Ini jalan kaki. Sekarang ini musim panas. Kalau menurut kajian, kalau sekarang panasnya itu berapa yang tertinggi? 30? 46 di Indonesia, 33, memang 46. Iya, di Malaysia hari itu 37. Tetapi cuaca di sana itu sampai 50. Bayangkan 50. Saya buat kajian karena saya sharing di Zoom. Saya lihat, wah, sini saya 37 sudah ada anak-anak yang kasihan meninggal. Ini 50, tapi mereka beli jalan. Saya percaya waktu itu mereka jalan, mereka tidak tahu pakai payung atau tidak. Nah, kan tidak ada payung jalan. Kalau ada rambut syukurlah. Ya, kalau kasihan. Tapi memang panas. Dan jalannya itu bukan yang jalan yang ada pokok-pokok, macam tempat kita kan pokok-pokok boleh berteduh. Ini ya jarang. Itu seperti padang pasir yang ada batu-batu, pokok-pokoknya, rambut kita lagi banyak daripada daun pokok yang kering-kering. Jadi mereka jalan, sehari-hari mereka berjalan. Oke, dan kita lihat apa perbualan, perbincangan antara Elia dan Elisa. Saya tidak ambil semua supaya menjimatkan masa. Oke, di sini Elia, mereka mulai daripada Gilgal. Elia berbicara kepada Elisa, baiklah tinggal di sini. Artinya baiklah Elisa itu tinggal di Gilgal, jangan ikut dia lagi. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel.
Yang selepas itu nanti ke Yeriko, ke Yordan. Dan ini yang diulang. Baiklah tinggal di sini. Kau jangan ikut lagi. Artinya ada berapa kali? Dia kata-kata ini, skrip ini dari Gilgal ke mana? Di Betel, di Yeriko. Skripnya itu di Yordan sudah tidak sama. Ada 3 kali dia ulangi, jangan ikut, kamu stay di sini. Kamu tinggal, Elisa, jangan ikut lagi. Sudah jauh, saya tahu sudah kamu begitu setia kepadaku. Tapi jangan ikut, kesian kamu jalan jauh. Tapi apa jawab Elisa? Coba kita lihat, apa jawab Elisa? Dari 3 perbincangan di kata-kata, Elisa katanya, demi Tuhan yang hidup. Dan demi hidupmu sendiri, yaitu Elia, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Kamu 2 ungkapan ini. Elia kata jangan ikut lagi, tinggallah di sini. Jangan ikut lagi. Sudahlah. Jangan ikut pelayanan ini berat, mencabar, susah. Sudah 6 tahun kamu setia kepadaku. Sudahlah. Sekarang ini saya mau diangkat sudah. Ini bukan masa kamu melayani, aku mau diangkat, segera diangkat. Tidak ada masalah lagi untuk kamu mau melayani aku. Tetapi Elisa yang selama 6 tahun dia mengenali gurunya. Dia belajar daripada gurunya, dia tahu ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang penting di dalam diri Elia yang dia mau ambil. Kamu dapat lihat nggak itu di dalam diri? Terutama pastor. Kasihan lah kalau pastor dulu kamu tinggal yang boleh diambil. Kamu lagi kena ambil. Tapi kalau kamu melihat ada hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan pun, ada sesuatu yang berharga di dalam dirinya yang kamu mau ambil. Kamu mau dapatkan. Cuma kamu meminta itu bagaimana tidak tahu. Cuma kamu bagi rahasia bagaimana ya? Kamu nih, kalau kecil apa rahasianya? Saya berani kita sama-sama. Apa rahasianya? Apa kamu ini awet muda? Apa rahasianya ya? Kan kita kan tanya orang itu tanpa rasa malu-malu. Cuma Elisa ini dia hormat kepada Elia. Dia tidak berani. Guru, apa rahasia guru? Urapanmu begitu luar biasa, tidak berani dia. Dia hormat. Ya, dia kenal sifat gurunya itu bagaimana. Dia hanya tidak berbicara, tapi dia berbicara melalui kesetiaan. Dia ikut terus. Walaupun sudah, selalunya dia akan mentaati perintah gurunya. Selalunya, biasanya dia mentaati perintah Elia. Tapi kali ini dia tidak mentaati. Kenapa? Ada sesuatu yang dia mau. Kalau kata Elia, kamu ambil air, ambil kayu, ambil ini. Dia ikut, dia buat semuanya. Tetapi kali ini kata Elia, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Ini kan message ya, perintahnya. Baiklah tinggal di sini. Ikut sajalah. Tetapi kali ini dia mau tidak mentaatinya. Dia lakukan karena ada sesuatu di dalam yang begitu kuat. Karena Elisa tahu yang Eli akan naik. Dan katanya untuk terakhir biarlah aku mengikuti dia sampai saat-saat dia diangkat. Elisa belum pernah nampak orang diangkat. Elisa waktu Enoch diangkat, Elisa belum ada. Tetapi dia cukup paham apa maksudnya diangkat. Ya, dan dia ketika biar aku mau setia kepadamu guru sampai ke akhir hayat. Sampai ke saat-saat terakhir pun aku mau tetap memandang wajahmu. Tetapi di dalam hatinya pun kalau boleh aku mau juga daripada sesuatu daripada rohmu. Kita lihat yang terus apa dikatakan. Gilgal, saya percaya ada hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan ini. Setiap nama tempat itu bukan sekadar tempat, tapi dia punya maksud. Gilgal itu berbicara mengenai separation atau perpisahan. Perpisahan dari apa? Dari daging, masa lalu, dan menyerahkan kepada Tuhan. Kita melalui di Gilgal, meninggalkan kehidupan kita yang dulu. Katakan, itu dulu. Katakan, itu dulu. 1, 2, 3. Itu dulu. Dulu aku mafia, tapi sekarang itu dulu. Sekarang tidak lagi mafia untuk Tuhan. Nah, ini kita semua pernah melewati Gilgal. Untuk separation, untuk dipisahkan.
Tidak mungkin kalau orang lompat, dia tidak melewati Gilgal, langsung dia pergi melayani Tuhan. Tidak boleh. Karena kehidupannya masih keinginan dagingnya, kedagingannya, ya kisah silamnya yang dia belum lupakan, dan seterusnya. Ya, jadi kita melewati Gilgal ini, kita mesti, ini adalah seperti bukan dasar, ini tadika. Apa kalau di Indonesia tadika? TK. Taman kanak-kanak, ya. Harus melalui itu taman kanak-kanak dulu. Itu syukur ada taman kanak-kanak. Kalau orang dulu masuk terus sekolah SD, baru itu umurnya yang besar-besar sudah, yang berjangkut sudah, yang pernah nampak. Ya, orang yang dulu. Karena kan tidak ada sekolah TK, sekolah dasar tidak ada. Kemudian misionaris datang mengajar, siapa mau belajar katanya yang orang tua lain yang pergi belajar. Macam Piramli kan, belajar. Itu ada ekor katanya. Nah, tetapi ini adalah TK. Ini adalah tadika. Kita mesti semua merendahkan diri. Berapapun umurmu, karena apabila engkau masuk menerima Tuhan, engkau harus melalui Gilgal, TK, merendahkan diri. Jangan masuk awal-awal sudah dulu aku nih biasa ketua mafia. Sekarang ini aku mafia juga, tidak boleh. Dia harus merendahkan, harus ke Gilgal. Yang kedua, dia melewati Betel. Betel adalah Baitullah, Bait Allah, rumah Tuhan. Nah di sini apa? Ada keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan ingin tinggal di dalam hadirat Tuhan. Rumah Tuhan, hadirat Tuhan tidak sama. Ada banyak rumah Tuhan, ada banyak gereja Tuhan, tapi tidak ada hadirat Tuhan. Ya, tetapi keinginannya untuk mau mencari Tuhan, dia ingin membaca firman Tuhan, mau berdoa, kerinduannya ingin bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Pertama-tama dia harus bergaul dulu dengan Tuhan, baru dia boleh berjalan dengan Tuhan. Bergaul itu berbicara mengenai belajar, ya, mengenali Tuhan, terbuka kepada Tuhan. Berjalan itu berbicara mengenai melakukan terlibat di dalam pelayanan Tuhan, sudah ya. Dan kita lihat lagi di sini yang tempat apa yang ketiga tadi? Yeriko. Yeriko itu adalah bermaksud iman, faith. Dia berjalanlah dengan iman dan bukan dengan melalui kebenaran, kekuatan sendiri. Ya, di Yeriko. Nah tadi kalau kita sudah belajar masuk dalam hadirat Tuhan, belajar firman Tuhan apa semua, sekarang dia mulai dengan iman. Imannya sudah, karena iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Dia sudah mulai, sudah diajarkan. Di sini di Betel ini dia diajar, dia dilatih, dibimbing. Dan bila dia sudah diajar, dia ada pengetahuan, dia ada iman, dan mulailah dia bergerak. Bukan dengan kekuatan kepandaian sendiri, tetapi dengan iman. Pelayanan kita ini dengan iman. Kalau jangan ikut istilah no money no talk. Ada kan orang, kalau tidak ada uang jangan kita buat apa-apa, jangan. Tapi di sini kita lakukan semua. Gereja ini mulai dengan iman. Kan Pastor Cana ada beritahu kan, kau sediakan 10.000, saya beri 2 hari. Gila. Saya bilang dari mana saya mau cari uang? Jangan cakap tidak ada uang, di bankmu itu keluarkan. Dan aku bilang di bankku tidak ada, pastor, adalah beberapa puluh, mungkin ratus, berapa 200-300. Tapi untuk 10.000, saya tidak peduli katanya. Kalau kamu mau tempat ini, saya beri kamu 2 hari. Saya bilang betul-betul pastor ini tidak paham. Tapi itu satu cobaan. Buat pertama kali sebagai seorang hamba Tuhan, saya menangis. Iman, kantong iman saya yang sebegini, yang saya bangga-banggakan, koyak pecah. Tidak boleh pakai lagi. Dan saya katakan, Tuhan, saya betul-betul bersandar mengandalkan Engkau. Dan hari kedua malam dia betul-betul telepon. Bagaimana? Mau lagi tempat ini? Kamu mau? Karena kalau tidak ada gereja baptis yang mau ambil ini. Mau atau tidak? Yes or no? Wah, dia tekan saya di sana. Wah, sungguh tidak perlu, saya bukan sungguh tidak keluar berdarah. Seperti Tuhan Yesus.
Tuhan, saya itu persennya lebih kepada tidak. Karena memang tidak ada. Tapi saya tidak tahu kenapa saya jawab yes. Bodoh punya jawaban. Paling bodoh punya jawaban. Tapi daripada jawaban yang paling bodoh itulah good, dikata. Yang yes gila-gila dan yang good. Dan saya hanya katakan, Tuhan, lepas ini Tuhan yang tolong. Tolong Tuhan, jangan mempermalukan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan berjalan dengan iman. Jangan tunggu dulu ada. Memang kalau planning di kilang tidak boleh buat begitu ya. Di dalam pemerintahan tidak boleh buat dengan iman. Wah, nanti pati perbankan marah mereka karena jadi isu. Tetapi di dalam kingdom of God, di dalam kerajaan Tuhan, betul kita perlu iman. Perlu iman. Dan yang tempat yang terakhir ini, yaitu Yordan, Sungai Yordan. Death and resurrection. Kematian dan kebangkitan. Itu sebabnya orang dibaptis di Sungai Yordan. Dia dibaptis, dia mati, dan dia hidup. Di sungai itu. Katanya kecuali sebutir gandum jatuh ke dalam tanah. Kalau saya ada buat kajian ini, kamu tahu jagung? Di dalam satu jagung itu, satu jagung apa namanya itu ya? Yang kita makan gigi gitu. Satu apa? Tongkol. Tongkol kan? Bagianlah tongkol kan. Satu itu average purata itu ada 800. Sebenarnya betul, saya kira. Ya. Tapi ada yang kalau kecil itu, yang cacat itu memang ada kurang-kurang lah, juga tahu kan. Tapi kalau yang sempurna, dikira itu berapa? 800. Saya kata begini boleh 800. Tetapi untuk satu, apa itu tadi? Tongkol. Jumlahnya 800 itu, diambil satu daripadanya, yang sudah matang, ditanam. Ya, dia ditanam. Ketika dia tumbuh, dia lebih banyak daripada yang 800. Karena di dalam satu pohon jagung itu dia akan ada berapa tongkol? 2, 3. 800 kali 2 atau kali 3. Ya, jadi artinya kita harus ada sesuatu yang dikorbankan baru dia akan tumbuh. Ini prinsip, ya. Ini prinsipnya, katanya dia harus mati. Dan ketika dia mati, aduh kesian, kalau ditanam, tetapi sekali dia tumbuh, dia akan menghasilkan lebih banyak. Yang paling ada yang break record kan, dalam satu pohon ada 3, ada 4. Tengoklah kalau bacanya yang bagus kan mungkin. Ya. Tapi ini prinsip, kamu pikirkan ya. Kalau kita mesti korbankan masa kita. Kalau Tuhan katakan, Tuhan ada panggilan tenaga, masa kita, uang kita, karunia kita korbankan. Korbankan maksudnya apa? Ada yang kita sebenarnya sudah capek. Kita sudah sebenarnya tidak berani. Disuruh pergi bersaksi, kita tidak berani. Tapi korbankan. Aku pergi. Dalam kita yang tetap itu, tetapi ramai orang ibadah. Ya. Orang itu yang kehidupannya punya kesaksian, kalau tidak dia punya kesaksian yang luar biasa, tetapi kalau dia tidak menyaksikan kesaksian yang luar biasa itu, kesaksian itu tetap kesaksian untuk satu orang. Tetapi kalau dia menyaksikan kesaksiannya yang luar biasa itu, yang didengar oleh 800 orang ini akan dibangkitkan dan mereka akan keluar memberitakan Injil, dan ada 800 kali 3. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Yang berapa sudah 9. Oke, next. Ini Ilya dan Elisa. Wajahnya tidak seperti inilah. Orang coba gambarkan, ya. Menurut budayanya, menurut tempat-tempat budaya orang-orang di sana. Dikatakan di sana, dan sesudah mereka sampai, ini yang terakhir, tempat yang terakhir, di mana? Di Yordan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Ilya kepada Elisa. Mari kita baca sama-sama, mintalah 1, 2, 3.
mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ini sebenarnya. Kan sekarang terbongkar. Kalau tidak ditanya, dia akan tetap pendam. Karena dia pun tidak tahu. Ada aku mau minta yang 2 roh itu apa ya? 2 roh, bagian 2 roh itu apa? Tetapi ketika dia ditanya, langsung roh memberikan kekuatan kepada dia. Dan katanya, biarlah akhirnya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Confuse orang. Orang ada berapa roh? 1. Kenapa pula dia ada minta 2? Nah, tapi ini punya pengertiannya lagi. Oke? Dan apa kata Ilya? Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi bersyarat. Hidup kita di sini, ya, bukan saja untuk saya, untuk kita semua. Perhatikan kuncinya itu ada di sini. Kadang yang kita minta itu yang pelik-pelik daripada Tuhan, yang mustahil. Tetapi kata Tuhan itu sebabnya, memang yang kau minta itu adalah sukar. Jarang orang minta seperti kau ini katanya. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu. Ketika saya pernah khotbahkan ini di sini. Bayangkan ketika Ilya itu memberitahukan kepada Elisa, katanya, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu. Stop di sini. Kamu tahu apa yang Elisa lakukan sejak hari itu? Sejak jam dia beritahu. Dia akan perhatikan terus Ilya. Dia tidak, kalau dia pergi, dia perhatikan saja, karena takut tiba-tiba terangkat kan. Jika apa katanya? Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu. Saat dia katakan itu pula rasanya 2 roh ini saya boleh dapat. Sejak dari saat itu dia akan tengok terus. Dia tengok, mungkin dia tidak paham sudah dia sembunyi di belakang, tapi dia juga tengok. Saya coba membayangkan keadaannya. Dia terus memperhatikan gerak-gerik Ilya itu, dia terus perhatikan. Apa yang kita belajar di sini? Ya. Mata kita terus fokus. Terus memperhatikan. Apalagi kalau kita minta perhatikan. Jangan sekali kita minta terus kita lupa. Pernah kan? Tuhan beri aku ini, beri aku ini. Belum dia lagi perhatikan, katanya, ya Tuhan kalau kau kasihlah, kalau tidak pada Tuhan. Aku sudah biasa menderita. Ya. Tapi dia minta, dia bertanggung jawab. Dia tahu apa yang dia minta. Dan dia bertanggung jawab apa yang dia minta. Itu sebabnya dia yakin dia boleh dapat, dia perhatikan terus. Bukan mudah. Coba kamu di sini diperhatikan oleh seseorang. Tengok. Apa? Ada hati kan? Terus terang sajalah. Tapi dia perhatikan. Karena sudah ada kalimat ini. Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sudah ada syarat. Kalau nampak dia terangkat, kau dapat. Kalau dia lagi minta, dia pusing-pusing cerita di sini, lagi tidur macam murid Tuhan Yesus memang tidak ada harapan lah. Semua penidur, kaki tidur kan, naik sedikit tidur, ya. Pergi di taman, naik di bukit juga tidur. Tapi Elisanya dia terus memperhatikan. Dan apa yang terjadi? Di dalam 2 Raja-Raja, pasal 2 ayat 11 dan 12, kita melihat di sana bahwa sesudah itu dipungutnya jubah Ilya yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai. Tapi semua kejadian itu ada di sini. Bagaimana kereta kuda berapi itu datang, bagaimana Ilya itu terangkat, semua disaksikan oleh mata Elisa. Dia nampak, ya,
Bapakku, katanya. Dia nampak di depan matanya. Dan jubah ini jatuh kepada dia. Kamu kenal jubah ini? Ya, siapa kenal jubah ini? Tidak ada kenal kan? Si Ilya saja kenal, si Elisa saja yang kenal. Karena jubah inilah yang dilontar kepada dia, dan dia terus ikut. Ya, dulu waktu dilontar itu bukan dikasih terus, diambil balik toh. Ya, kali ini dia dilontar atau dia terjatuh dan itu menjadi milik Elisa. Dan itu ada 2 kali. Ada beberapa tafsiran. Saya meminta kamu, walaupun jam-jam ini adalah jam-jam yang romantis, ya, tapi minta tolong. Inilah asli. Inilah saat-saat yang paling asli. Walaupun kamu mengantuk, tapi kamu tetap buka mata. Ada orang buka mata tidak nampak apa-apa. Karena sudah off dengan lampu di dalam. Nah, sebuah kamu lagi melihat ya. Roh Ilya adalah roh kesetiaan terhadap tanggung jawab. Roh kesetiaan dalam mencela dosa. Sama seperti dia mencela dosa Raja Ahab. Roh yang tidak takut dan berani di hadapan oposisi yang bahaya. Ya. Dan pada saat yang sama juga ada roh kelembutan dan kasih. Inilah 2 ini. Dia kelihatan lemah lembut. Macam Tuhan Yesus kan? Jangan. Penampilannya kasih. Penampilannya dia lemah lembut. Buat apa? Garang-garang. Apa tengok-tengok? Ya, lembut. Tetapi ketika dia berhadapan tentang sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, dia akan seperti Tuhan Yesus. Tolong terbalik jualan orang. Dulu saya buat pelayanan film. Pasang film Yesus. Belum ada video, CD, belum ada. Ya, video yang lama punyalah. Itu tahun 80-an, kamu bayangkan. Belum ada. Saya pasang film yang projecta yang ada 2 gulung. Dari masuk kampung ke kampung. Dan ketika habis film itu mereka lihat ada orang itu datang dengan saya. Katanya, patutlah Tuhan Yesus kena salib. Kenapa? Karena dia kacau orang punya jualan. Kamu paham maksudnya? Karena jualan. Tunggu balik. Dia tidak paham, tidak apa. Ya. Tapi di sini dia ada dua roh nih. Juga ada pengertian yang lain. Tafsiran yang lain, istilah 2 bagian belum tentu berarti 2 kali kuasa rohani Ilya. Perhatikan, karena dia minta 2 roh katanya. 2 itu bukan berarti 2 kali ganda. Sebaliknya, istilah itu menunjuk kepada hubungan ayah, bapak dan anak, ya. Di mana putra yang sulung menerima 2 kali warisan putra putri. Ini rujukannya. Elisa memohon kepada ayah rohaninya, bapak rohaninya, untuk memberikan kadar roh nabi yang lebih besar kepadanya, supaya ia dapat melanjutkan pelayanan Ilya. Allah mengabulkan permohonan Elisa karena mengetahui bahwa nabi muda itu bersedia untuk tetap setia kepadanya di tengah-tengah kemurtadan rohani, moral, dan doktrin di sekitarnya. Karena zaman Ilya tidak sama, zaman Elisa tidak sama. Sekarang ini kita perlu bukan 2 lagi, bukan 3, tapi ada orang istilahnya apa? Yang bukan yang berganda 2 lagi. Ada satu istilah mereka gunakan, bukan double portion, tapi langsung dicurahkan semua. Karena dalam kitab Yoel kan, dia akan curahkan rohnya dengan dahsyat dan luar biasa. Oke? Nah, tetapi menurut ini memang terbukti bahwa Elisa itu mendapat, dia buat 2 kali ganda. Ya, di dalam senarai ini adalah mujizat yang dilakukan oleh Ilya. Dia membuat mujizat selama sepanjang hidupnya, ada 14 mujizat yang dia lakukan. Tetapi Elisa sepanjang hidupnya dia lakukan 28. Ya. Jadi ini juga berbicara mengenai 2 kali double portion, 2 kali ganda. Jadi artinya dia lebih hebat daripada gurunya. Ini bukan soal siapa hebat, siapa tidak hebat, tetapi karena dia minta. Karena dia tahu kehidupannya, dia perlukan itu. Maka di sini terbukti.
Ilya melakukan 14 mujizat dan Elisa melakukan 28 mujizat. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu zaman Elisa. Sekarang zaman kita lagi mencabar lagi dahsyat. Bukan lagi 28. Itu kata Tuhan Yesus, kalau jika engkau percaya, engkau boleh melakukan apa yang aku lakukan. Bahkan lebih lagi. Tidak boleh kira. Tuhan Yesus tidak disenaraikan mujizat berapa yang dia lakukan. Kalau dicatat katanya semua tidak cukup. Alkitab kita untuk mencatat mujizat yang dia lakukan. Jadi Tuhan boleh pakai siapa-siapa, apa-apa yang diperlukan keadaan, ya. Dan yang terakhir, kuncinya di sini. Berkatalah Ilya kepada Elisa, sekali lagi diulang, yang kau minta itu adalah sukar. Kan seringkali kita berdoa sukar kan? Tuhan, aku tidak ada uang. Tuhan, aku lagi sakit. Ketika kita minta itu keadaan kita belum keadaannya bertentangan. Kita minta uang karena kita tidak ada uang. Kita minta pekerjaan karena kita tidak ada pekerjaan. Ya. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Artinya sekarang ini ada pilihan, ada persyarat. Ya. Sekarang juga ini ada persyarat. Kalau kita mau sesuatu, kita kena fokus, kita kena perhatikan, kita kena doakan, kita kena betul-betul dengan iman. Maka jadilah menurut iman. Ya, kita ada iman. Dan firman Tuhan mengatakan iman tanpa adalah, ya. Dan sekarang ini kita perlukan pada iman. Iman itu apa saja? Iman itu ialah kita percaya seperti Elisa percaya kepada Ilya. Dia tahu bahwa Ilya ini akan berikan kepada dia. Tapi dia tidak berani minta. Tapi dia berharap, Tuhan, bagaimana cara aku mau mengucapkan, memberitahu kepada guruku. Bagaimana aku mau minta. Aku pun tidak tahu apa yang aku minta ini. Tapi ada sesuatu di dalam diri guruku yang aku perhatikan selama 6 tahun itu. Tuhan, aku mau. Tapi aku tidak berani minta. Dia ada iman. Tetapi ketika akhirnya gurunya ini sendiri bertanya, engkau sekarang engkau mau. Karena kau begitu setia mengikuti aku, mintalah. Dan pada saat itu lagi ambil kesempatan. Haleluya. Aku mau 2 daripada bagian roh. Tapi bukan dia terus dapat. Dia tidak langsung dapat. Dikatakan lagi di sini, apa yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi, ya, jika kau melihat, maka terus fokus. Apa yang kau minta itu terus. Pertama apabila ada nubuatan disampaikan kepada kita terus perhatikan, fokus dan berdoa. Jangan pernah musuh terhadap pekerjaan Tuhan ialah ketidakpercayaan. Saya dulu sebelum terima Tuhan, saya ada belajar bahagia apa ya? Bukan kalau dikatakan sihir, ini lebih kepada menolong orang yang kalau sakit, ya. Karena timpa kayu, karena digigit binatang, ada bacaan-bacaannya itu, ya, diperturunkan kepada saya. Jadi kamu baca ini katanya beberapa kali diulang-ulang orang itu sembuh. Ya, buat begitu, ya. Tapi akhirnya sebelum tidak juga, saya buang, saya bakar karena marah saya. Kamu tidak guna katanya. Sudah kita perturunkan, kenapa kamu bakar? Tapi ada saya baca, saya ingat lagi itu katanya dia punya pengeras, ya kamu tahu pengeras. Kamu jangan ragu-ragu. Ketika kamu minta itu, kamu mesti percaya. Orang yang tidak kenal Tuhan pun, pengerasnya itu, syaratnya itu mesti percaya. Pada saat kamu ragu-ragu, tidak jadi. Tapi sayang sekali orang Kristen yang punya Tuhan yang dahsyat, yang jauh lebih luar biasa. Tapi lebih banyak ragu-ragunya daripada percaya itu tidak dapat. Ini dia bukan pada Tuhan, ini dengan setan tahu.
Tapi karena dia percaya setan itu, dia dapat. Betul, coba kamu cari. Nanti jalan, kamu nampak satu biji mana-mana lah. Batu kecil bagaimana, kamu ambil. Bagian ini saya hanya contoh saja ya. Kamu ambil batu itu, kamu bungkus dengan kain kuning. Setiap Jumat, kamu apa dia? Kasih asap dengan kemenyan. Kamu mintalah kepada dia. Batu yang tidak ada guna-guna tepi jalan itu. Tetapi karena kita sembah, kita percaya, kasih asap-asap dia lama-lama. Ketika kita suruh batu ini untuk buat sesuatu, dia akan lakukan. Bukan karena batu ini, tapi roh jahat nampak. Oh, dia kata, dia sembah sini. Saya akan masuk di sana dan melakukan, ada terjadi apa yang dia minta, supaya dia terus percaya kepada batu dan bukan kepada Tuhan. Coba kamu lihat apa yang digantung di badan-badan para dukun itu. Gigi binatang, apalagi. Macam-macam kan, tulang sana segala tulang kayu-kayu. Lalu di badannya, ikat pinggangnya kalau kamu buka itu segala macam. Ya, gigi babi, gigi apa semua ada. Tulang, segala tulang. Itu sebenarnya tidak apa, tapi karena dia sudah dipercaya. Katakan percaya. Percaya saya. Percaya. Percaya. Beriman. Jadilah menurut iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah berbicara kepada kami dengan cara Tuhan sendiri. Bapa, kami berdoa, bukan hanya enak, bagus didengar, tapi kami berdoa Bapa di surga ini akan jadi kenyataan. Karena firman-Mu yang sudah ditabur, seperti benih jagung itu tadi ditabur, ditanam, bukan ditanam biasa-biasa saja. Memang dia kelihatan seperti sudah dikorbankan, tetapi dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh bukan satu, bukan dua, tetapi jumlah yang berganda-ganda 800 kali 2, kali 3, kali 4. Terima kasih Bapak, di akhir-akhir zaman ini, saat-saat hari ini adalah hari-hari percepatan, hari-hari acceleration, akselerasi, percepatan. Tuhan bekerja dengan cepat. Tuhan bekerja di dalam memenangkan jiwa-jiwa dengan cepat. Tuhan mau menjangkau jiwa-jiwa dengan cepat. Tuhan mau melakukan untuk mengembang kemana-mana pekerjaan Tuhan dengan cepat, Tuhan. Dan iblis juga itu sebabnya. Iblis, setan menjadi sibuk sekali. Dia sibuk kemana hamba Tuhan pergi. Di sana dia juga untuk menghalang. Karena hamba Tuhan bekerja dengan begitu cepat sekali. Haleluya, ketika dia katakan fire, maka fire pun keluar. Ketika dia katakan sembuh, sembuh. Dan iblis menjadi sibuk sekali, lari sana, lari sini. Untuk menghalang pekerjaan Tuhan. Tapi Bapa di surga, mendengar di pihak Tuhan. Tidak bersama dengan Tuhan Yesus kami melakukan banyak perkara-perkara yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Mari kita mengambil beberapa menit dan minta pemusik untuk main keyboard saja. Kalau ada yang Tuhan mau berbicara tentang Roh Kudus, walaupun secara manusia sudah selesai, tapi biar pada Roh Kudus mau sampaikan kepada kita. Tuhan mau setiap firman yang disampaikan, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu, kata Tuhan. Oleh itu fokuslah, perhatikan setiap kata-kata Tuhan yang disampaikan. Karena setiap kata-kata itu bukan kata-kata yang kosong. Kata-kata itu akan membawa perubahan, mengubah. Sama seperti ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi. Ketika Tuhan berfirman, bangkitlah, maka kita akan bangkit. Apa saja, mungkin tidak banyak, ada satu, ada dua kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Roh Kudus. Tapi di sanalah yang mengubah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, pada saat sebentar tadi kalian mendengar pemberitaan firman Tuhan melalui telinga jasmani. Tapi pada saat ini saya minta di dalam nama Tuhan Yesus, aktifkan telinga rohani Anda.
Aktifkan hatimu, telinga rohanimu, pikiranmu. Aktifkan untuk menerima apa yang Tuhan sampaikan. Tadi firman Tuhan disampaikan secara logos, tapi kali ini Tuhan akan menyampaikan dengan secara rema, secara kata-kata pengetahuan, hikmat, dan nubuatan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh, sahabat, bangkitkan kami Tuhan. Kami tidak mau seperti mungkin karena kami kelebihan, tapi kami mau Tuhan tetap bersemangat, tetap on fire bagi Tuhan. Banyak perkara yang menjadi, yang melukakan kami, yang menghalang kami, yang membuat kami tidak bersemangat. Tetapi Tuhan, kami bukan anak-anak Tuhan yang biasa, bukan benih yang biasa-biasa. Kalau kita itu benar-benar permata yang bercahaya, dilontar ke tempat yang paling gelap gelita sekalipun, kita akan tetap bercahaya. Walaupun kita itu hanya satu benih yang biasa. Oh, ketika dipersembahkan kepada Tuhan, ketika benih yang biasa ini dilontar ke tengah laut, benih itu akan menjadi pulau. Bukan kita, bukan gagah, bukan kuat, tetapi karena ada roh di dalam kita. Ada roh Tuhan, roh kudus, ada Yesus, ada Bapa di dalam kita. Sempurna, lengkap ketuhanan, keilahian, ketritunggalan pencipta kita di dalam diri kita. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Itu sebabnya roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Mintalah. Terima kasih Tuhan. Syahebat. Tera syahibela rama. Lahera saraban laheba. Sahoro serebe. Syahibela malamasa. Tuhan, kami melalui banyak keadaan-keadaan yang membuat kami, Tuhan, kami tersandung, kami menjadi discouraged, tidak terdorong. Dan sebenarnya secara manusia kami tidak ada lagi punya alasan untuk terus maju. Karena halangan itu lebih banyak, Tuhan, daripada dorongan. Tetapi biarlah Tuhan akan mengubah, seperti Tuhan mengubah penderitaan Yusuf menjadi berkat kepada keluarganya. Demikian juga Tuhan akan mengubah segala kata-kata yang negatif, segala sangkaan yang tidak baik, segala yang negatif di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus diubah menjadi positif. Sehingga hidup kami tetap semangat. Apapun keadaannya, we choose to be positive. Kami pilih untuk positif di dalam Tuhan. Kami pilih untuk mau tetap fokus. Mungkin kami rasa mengantuk, mau tidur. Mungkin kami rasa capek, keletihan Tuhan. Tapi kami pilih untuk mengikut seperti Elisa. Mau tetap fokus. Karena kami tahu ada sesuatu yang kami akan dapat daripada roh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan di dalam gerakan yang baru di tubuh ini, yang sebelumnya rumah misi dan arkesi, di mana setelah kami berdoa bersama-sama mencari hadirat, mencari kehendak Tuhan, Tuhan membawa kami maju ke satu level. Dan Tuhan mengirim hamba-Mu dari Indonesia, Pastor William, memberikan nama ini IRKC. Tapi itu belum selesai di sana Tuhan. Kami belum lagi sampai di penghujungnya. Masih lagi jauh perjalanan kami. Karena untuk membangun kepercayaan, untuk membangun kasih sayang antara sesama, untuk membangun satu momentum persahabatan ideal, itu bukan mudah Tuhan. Perlu waktu, perlu masa. Kami hanya 1 bulan saja Tuhan. 1 bulan lebih sedikit. Tolong Tuhan,
Selepas ini, apapun yang nanti disampaikan, apapun saja nanti yang diucapkan, kami siap, kami Tuhan tetap akur apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan ingat, pikiran kami mau tetap positif. Kami tetap memandang kepada manusia, bukan memandang kepada manusia. Kami mau tetap memandang kepada Tuhan dan bukan memandang kepada manusia. Manusia boleh saja silap, tapi Tuhan tidak pernah silap. Roh Sakama Kheba Bihidas Sakena Daet Aros Ome Bapasta Shekhe Abarma Laet Asokhe Babal Pasera Daet Saar Kamana Aras Sekema, sama seperti kata-kata Ilya tadi. Yang kau minta itu adalah sukar. Yang kamu mau lakukan ini adalah sukar. Yang kamu mau menyatukan dua gerakan ini adalah sukar. Perlu pengorbanan, ada dua pihak. Perlu ada pengorbanan. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu. Tetapi apabila kita melihat bahwa Tuhan bekerja di tempat ini, ketika kuasa Tuhan ditinggikan di sini, nama Yesus ditinggikan di tempat ini, kemuliaannya ditinggikan, Tuhan Yesus diutamakan. Roh, dua bagian roh itu, ialah rasa tanggung jawab, rasa melakukan, ada rasa tanggung jawab dan kepercayaan. Dua bagian roh itu. Dan ketika kita melihat nama Tuhan ditinggikan, kesaksian di tempat ini ditinggikan, semuanya kemuliaan Tuhan berkenan di tempat ini, maka Tuhan akan mengangkat IRKC, mengangkat kita semua ke satu level pelayanan yang seturut dengan namanya, International Revival Kingdom Center. Tetapi Ilya juga berkata, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Artinya kita perlu membuat bagian kita. Oh Bapa di surga, kami serahkan. Beri kekuatan, beri kematangan, kedewasaan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Saya minta di sini semua yang pemimpin yang pemimpin IRKC, termasuk RKC, rumah misi, semua pemimpin maju ke depan. Yang dulunya daripada rumah misi sebelah sini, dan dari RKC berapapun yang ada di sebelah sini. Saya bukan mau kasih bagi-bagi, tapi Tuhan suruh kita buat seperti ini sekarang ini. RKC di sini, rumah misi di sini. Syakar. Dan dia katakan ketika sudah berkumpul, sudah ada semua, Syakababakasya Amarabasya Hatarabasya. Ada dua yang Tuhan suruh, Hitarabasya. Nanti kamu akan saling berhadapan ya, seperti bagaimana. Kamu akan mungkin yang di sini, yang RKC menghadap ke sini, dan yang di sini kamu baru kali di sini ke dalam sini. Atau ya, yang lain di sebelah sana, kamu di sebelah sana, dan yang RKC di sebelah sana. Jadi kamu saling berhadapan. Ya mau atau berhadapan, karena kalau begini dia agak sempit kan, kecuali dia berdiri di sini, kita harus berdiri sana. Tambah lagi karena nanti mau join. Jadi yang penting dua berhadapan begini. Ini tindakan profetik ya. Mana yang lain lagi? Jangan di belakang, musuh-musuh.
Karena IRKC ini terbentuk daripada kalian. Sekemal bahkan dan Roh Kudus mau kalian saling berjabat tangan